5 menit kemudian, kotoran babi hutan itu muncul lagi di tanah. Dilihat dari kesegarannya, itu pasti kotoran yang baru saja dikeluarkan. Jelas sekali bahwa ada babi hutan di daerah ini. Jika kita bisa menangkap babi hutan, kita bisa makan sendiri selama setengah bulan ke depan. Jadi Brit segera membuat perangkap lasso di jalur babi hutan. Dia berharap bisa menangkap makanan di pagi hari. Dia menemukan batang pohon yang tumbang di dekatnya. Batang pohon itu memiliki panjang dan ukuran yang sempurna. Sepertinya kita akan bermalam di sini. Kontestan ketiga kita adalah Kelly. Dia berada di dalam air di babak pembuka, menanggalkan celana dalamnya. Dia akan mandi air dingin secara gratis. Adapun tempat berteduh hanya sebuah terpal, sehingga dia bisa duduk dan beristirahat kapanpun dia mau. Kelly akan membuat kursi malas untuk dirinya sendiri. Di negara bagian Washington, Kelly sudah keluar dari jaringan listrik selama lebih dari 3 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Hidup di luar rumah begitu lama telah memberi Kelly banyak keterampilan bertahan hidup untuk membeli tanah tempat tinggalnya. Setelah berbicara dengan keluarganya, dia memutuskan untuk mendaftar ke kompetisi ini. Pertama, dia mengumpulkan beberapa bambu muda dan memasangnya menjadi bingkai segitiga. Kemudian ia menutupinya dengan batang bambu yang panjangnya pas. Setelah beberapa menit, dia berhasil membuat kursi panjang yang nyaman. Kelly duduk dan mencobanya. Ini lebih baik daripada sofa di rumah. Saat malam tiba, suara-suara aneh terdengar dari sekitar kemah Brit. Suara itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak bisa tidur. Suara itu terdengar seperti suara hewan kecil yang meminta pertolongan. Dengan rasa penasaran yang kuat, Brit mengikuti suara itu. Dia mengira itu adalah jebakan lasso miliknya untuk mencari mangsa. Namun saat dia sampai di sana, tidak ada apa-apa di dalam perangkap tersebut. Berdasarkan arah suara, ia menduga bahwa suara itu berasal dari semak-semak di depan. Namun demikian, karena jarak pandang yang rendah di tengah malam, ia tidak berani keluar terlalu jauh. Setelah berputar-putar, ia kembali ke perkemahan. Paling aman adalah tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya datang. Jim berbaring di kamp hingga pukul 10 pagi. 30 pagi, ketika dia bangun, dia akan membangun tempat berteduh yang sedikit lebih kuat. Jika suhu turun, dia akan mati kedinginan. Dia mengumpulkan beberapa batang pohon yang kuat dan mengikatnya satu sama lain. Kemudian dia membukanya untuk membuat tripod. Terakhir, terpal dilemparkan di atasnya, agar bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Ia bahkan membuat tempat tidur dari bambu. Sebuah tempat tinggal sederhana kini telah lengkap. Datang ke sisi Kelly. Kemarin adalah hari yang panjang untuk membangun tempat penampungan. Hari ini saatnya mencari protein. Seperti yang kita semua tahu, ikan adalah makanan termudah di hutan belantara. Kelly melemparkan kail dengan umpan di atasnya. Dalam benaknya, Anda bahkan tidak perlu berada di sekitar untuk menangkap ikan. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dan sementara dia menunggu, dia tidak berdiam diri. Kelly pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan lobak liar. Dia bahkan mengumpulkan satu panci besar penuh buah beri. Sepertinya ada banyak sumber daya di sini. Kelly berbaring di pantai selama setengah jam, berjemur di bawah sinar matahari. Hingga matahari terbenam, dan kailnya tiba-tiba bergerak. Ketika dia menariknya, dia menyadari bahwa itu adalah ikan trout liar dengan berat di bawah 10 kg. Itu adalah sebuah keberuntungan yang nyata. Apa pendapat Anda tentang semua pemancing yang memiliki peralatan lengkap? Kelly hanya membersihkan bahan-bahan yang ada di sungai. Kakak perempuannya kemudian menggunakan kumbang yang tersisa di dalam perut ikan sebagai umpan, dan melemparkan kailnya ke dalam air lagi. Saat hari semakin gelap, seekor ikan trout liar lainnya tertangkap. Sungguh beruntung. Saya tidak percaya bisa mendapatkan 2 ikan trout liar secara berurutan pada ronde